Perkenalkan, nama saya Eleonora Crescentia Reza. Saya dari 2CD3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel casting dengan metode harga pokok pesanan. Langsung saja, contoh yang pertama, PT Eliona berusaha dalam bisnis percetakan. Proses produksinya dilaksanakan berdasarkan pesanan dari pelanggan. Metode penentuan harga pokok produksi yang digunakan ini adalah metode variable costing. Karena menurut pertimbangan manajemen puncak, informasi biaya yang dihasilkan oleh metode penentuan harga pokok produksi ini sangat bermanfaat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Jadi kita langsung saja ke gambar 6.2. Pada awal bulan Januari 20X1, persediaan produk dalam proses PT Eliona adalah 847.500 yang disajikan pada gambar 6.3. 6.3 biaya bahan baku. Pesanan 101 seharga 150.000. Pesanan 102 seharga 125.000. Pesanan 103 seharga 115.000. Jadi totalnya 365.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Pesanan 101 seharga 130.000. Pesanan 102 seharga 100.000. Pesanan 103 75.000. Jadi totalnya 330.000. Biaya overhead pabrik variabel. Pesanan 101 65.000, pesanan 102 50.000, pesanan 103 37.500, total 152.500. Biaya total pesanan 101 345.000, pesanan 102 275.000, pesanan 103 227.500. Jadi totalnya 847.500. Dalam bulan Januari 20X1, perusahaan melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian bahan baku dan bahan penolong untuk menyelesaikan produk yang masih dalam proses awal bulan dan pengolahan pesanan 104 yang diterima dalam bulan Januari 20X1 adalah sebagai berikut. Pesanan 101 seharga 50.000, pesanan 102 seharga 40.000, pesanan 103 20.000, pesanan 104 130.000. Jadi jumlah dari keempat pesanan tersebut 240.000. Pemakaian bahan penolong selama bulan Januari 20X1 berjumlah 25.000. Biaya ini berperilaku tetap. Yang kedua, kita lihat gambar 6.4. Pesanan 101 jam tenaga kerja langsung 75 jam, upah langsung 75.000. Pesanan 102 30 jam tenaga kerja, upah langsung 30.000. Pesanan 103 jam tenaga kerja langsung 55 jam, upah langsung 55.000. Pesanan 104 100 jam, upah langsung seharga 100.000. Jadi jumlah biaya tenaga kerja langsung 260.000. Biaya tenaga kerja tidak langsung 50.000. Biaya tenaga kerja pemasaran 125.000, biaya tenaga kerja administrasi dan umum 140.000. Total atau jumlah biaya tenaga kerja seluruhnya dari semuanya itu 575.000. Yang berikutnya, catatan. A. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah berperilaku tetap. B. Biaya tenaga kerja di fungsi pemasaran dan fungsi administrasi dan umum dipisahkan menurut perilakunya sebagai berikut. Biaya tenaga kerja pemasaran variabel 75.000, tetapnya 50.000. Biaya tenaga kerja administrasi dan umum 100.000, tetapnya 40.000. Total biaya yang variabel 175.000, total biaya tetap 90.000.
Yang berikutnya, tarif pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk ditentukan menurut anggaran sebesar 500 per jam tenaga kerja langsung. Yang berikutnya, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi atau kecuali biaya bahan penolong sebesar 25.000 dan biaya tenaga kerja tidak langsung pabrik sebesar 50.000 adalah sebesar 192.000. Biaya overhead pabrik ini terdiri dari biaya overhead pabrik variabel sebesar 142.000 dan biaya overhead pabrik tetap sebesar 50.000. Yang berikutnya, pesanan nomor 101, 102, dan 103 telah selesai diproduksi dalam bulan Januari 20x1. Pesanan nomor 101 dan 102 diserahkan kepada pemesan sebagai harga jual. Pesanan 101 harganya 750, pesanan 102 seharga 650. Dijumlahkan menjadi 1.400.000. Yang berikutnya ini ada metode akuntansi biaya produksi dan biaya non-produksi dalam metode variable costing dan dibagi menjadi beberapa tahap. Bisa dilihat tahap-tahapnya di atas. Langsung saja pada tahap yang pertama, itu ada pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Itu pemakaian bahan baku selama bulan Januari tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku itu bisa dilihat pada gambar 6.3 itu 240, 6.3 240 itu dari jumlah bulan Januari itu pada gambar 6.3. Terus pemakaian bahan penolong dicatat dengan jurnal sebagai berikut. 25.000 itu dari biaya overhead pabrik yang sesungguhnya 25.000. Yang berikutnya, tahap yang berikutnya, pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Itu ada barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 260. Itu ada pada gambar 6.4. Yang tahap yang berikutnya ada pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk. Jadi ini dikalikan pesanan 101 75 jam kerja itu dikalikan dengan tarif 500. Jadi hasilnya itu total biaya variabel yang dibebankan kepada produk itu 37.500. Yang 102 juga 30 jam kali 500. Jadinya 15.000. Yang ketiga pesanan 103 55 jam kali 500 hasilnya 27.500 dan 100 jam kali 500 hasilnya 50.000. Jadi jumlah biaya tenaga kerja langsung itu 130.000. Jadi kita tulis pembebanan biaya overhead pabrik yang dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Ini hasilnya barang overhead pabrik variabel 130.000. Tahap yang berikutnya, pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Ini ada pada catatan pada gambar 6.4 tadi 192.000. Terus yang berikutnya, pencatatan pemisahan overhead pabrik yang sesungguhnya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Ini overhead variabel yang sesungguhnya tadi 130.000 dengan overhead pabrik tetap sesungguhnya 125.000. Kita lanjut ke gambar 6.5. Ini ada gambar kartu harga pokok pesanan. Bisa dilihat di PPT di atas. Ini pesanan 101 biaya bahan bakunya diambil dari saldo awal pada gambar 6.3. Biaya tenaga kerja langsung juga bisa diambil dari gambar 6.3. Lanjut ke gambar 6.6.
ini juga diambil dari total dari pesanan 102, jadinya 125.000 ditambah 100.000 biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel 50.000, totalnya 275.000. Terus Januarinya biaya bahan baku 40.000, biaya tenaga kerja langsung 30.000, biaya overhead pabrik variabel 15.000, jadi totalnya 85.000. Jadi jumlahnya biaya bahan baku itu saldo awal tambah Januari 165.000, biaya tenaga kerja langsung saldo awal tambah Januari 130.000 jumlahnya, biaya overhead pabrik variabel 50.000 ditambah 15 jadi 65.000. Jadi total dari jumlahnya itu 360.000. Selanjutnya pada gambar 6.7, biaya bahan baku saldo awal 115.000. Ini sama juga ambil dari gambar yang 6.3 tadi. Biaya tenaga kerja langsung 75.000, biaya overhead pabrik variabel 37.000. Jadi total saldo awal itu 227.500. Januari biaya bahan baku awal 20.000, biaya tenaga kerja langsung 55.000, biaya overhead pabrik variabel 27.500. Jadi totalnya 102.500. Jumlah biaya bahan baku 135.000, jumlah biaya tenaga kerja langsung 130.000, jumlah biaya overhead pabrik variabel 65.000. Jadi totalnya 330.000. Yang gambar 6.8, saldo awalnya itu semuanya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik itu 0 rupiah. Jadi adanya pada bulan Januari itu seharga biaya bahan baku 130.000, biaya tenaga kerja langsung 100.000, dan biaya overhead pabrik variabel 50.000. Jadi totalnya 280. Yang berikutnya itu pencatatan harga pokok produk jadi. Jadi itu total biaya dari gambar 6.5, total seluruhnya dari 6.5 sampai 6.7 itu ditotalkan dari 507.500 tambah 360 tambah 330.000. Jadi jumlahnya 1.197.500. Jadi di sini harga pokok pesanan yang telah selesai dalam bulan Juli 20X1 tersebut dicatat sebagai berikut. Persediaan produk jadi. Barang dalam proses biaya bahan baku 500.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 465.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik variabel 232.500. Jadi jurnal tersebut dibuat berdasarkan rincian harga pokok tersebut yang telah selesai diproduksi sebagai berikut. Jadi ini ada jurnalnya. Ini semuanya ada pada gambar 6.5. Pesanan 101, biaya bahan bakunya 200.000, biaya tenaga kerja langsung 205.000, biaya overhead pabrik variabelnya 102.500, jadi totalnya 507.500. Pesanan 102, biaya bahan baku 165.000, biaya tenaga kerja 130.000, biaya overhead pabrik variabelnya itu 65.000, jadi totalnya 360. Yang ke pesanan 103, biaya bahan bakunya 135.000, biaya tenaga kerja langsung 130.000, biaya overhead pabrik variabel 65.000, jadi totalnya 330. Jumlah dari biaya bahan baku itu 500.000,
biaya tenaga kerja langsung 465.000 dan biaya overhead pabrik variabel 232.500. Jadi totalnya itu 1.197.500. Yang berikutnya pencatatan penutupan rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan. Ini penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Ini ada pada gambar 6.4, pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik itu 12.000, overhead pabrik yang sesungguhnya 142.000, itu semuanya ada di gambar 6.4 hasilnya. Harga pokok penjualan 12.000, pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik itu 12.000. Itu ada di gambar 6.4 juga. Lanjut ke tahap yang berikutnya, itu pencatatan biaya komersial. Itu ada biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Itu ada pada gambar 6.4 juga. Itu harganya biaya pemasaran harganya 125.000. Biaya administrasi dan umum 140. Biaya rekening yang dikredit itu 265. Jadi, pemisahan biaya non produksi menurut perilakunya dicatat dengan jurnal. Ini ada jurnalnya di sini. Pemasaran variabel itu 75.000. Biaya pemasaran tetap 50.000. Biaya administrasi dan umum variabel itu 100.000. Biaya administrasi dan umum tetap itu 40.000. Biaya pemasaran 125.000. Biaya administrasi dan umum 140. Berikutnya, tahap berikutnya itu pencatatan penyerahan produk kepada pemesan. Ini pemesan 102, harga pokoknya 507.500. Pesanan 103, harga pokoknya 360. Jadi jumlahnya 867.500. Terus pesanan 102, harga jualnya 750. Pesanan 103, harga jualnya 650. Totalnya 1.400.000. Ini ada pada gambar 6.4 juga di situ. Terus harga penjualan pesanan yang diserahkan kepada pemesan tersebut dicatat sebagai berikut. Kas atau piutang 1.400.000, hasil penjualan 1.400.000. Harga pokok pesanan yang diserahkan kepada pesanan tersebut dicatat sebagai berikut. Harga pokok penjualan 867.500, persediaan produk jadi 867.500. Yang paling akhir kita masuk pada tahap penyajian laporan laba rugi variabel costing. Jadi ini ada laporan laba rugi variabel costing, ada di gambar 6.9, bisa dilihat. Ini hasil penjualannya tadi 1.400.000. Harga pokok penjualan persediaan produk dalam proses awal itu 847, bisa diambil dari gambar 6.3. Biaya produksi, biaya bahan baku 240, itu ada pada halaman 166 tadi. Biaya tenaga kerja langsung 260.000, itu ada pada gambar 6.4. Biaya overhead pabrik variabel 130, ada pada halaman 166. Ketiganya itu biaya produksi itu dijumlahkan. Jadi jumlahnya harga produk yang diproduksi itu 1.477.500. Persediaan akhir produk dalam proses itu 280, itu ada pada gambar 6.8. Harga pokok produk tersedia dijual itu tambah dari harga pokok produk yang diproduksi dengan persediaan akhir produk dalam proses itu ditambahkan, jadinya jumlahnya 1.197.500. Dan
ditambah lagi dengan persediaan akhir produk jadi, itu dikurangkan. Jadinya harga pokok penjualan variabel itu jadinya 867.500. Dan ditambah dengan pembebanan biaya overhead pabrik kurang, itu 12.000, tadi ada pada gambar 6.4. Biaya pemasaran variabel 75.000. Biaya administrasi dan umum variabel 100.000. Itu ditambah biaya variabel semuanya itu 1.054.500, dan ditambah dengan laba kontribusinya itu jadinya 345.500. Yang berikutnya biaya tetap, biaya overhead pabrik tetap 125.000, biaya pemasaran tetap 50.000, biaya administrasi dan umum tetap 40.000. Jadinya total biaya tetap itu 215. Dan laba bersihnya itu 130.500.